Lu ngerasa makin hari makin susah fokus, makin gampang lupa, ide mentok mulu. Bisa jadi otak lu lagi rusak pelan-pelan, dan parahnya, lu sendiri yang nyebabin itu. Gue bakal kasih lu 11 kebiasaan yang tanpa sadar lu lakuin tiap hari, yang pelan-pelan ngehancurin otak lu. Siap? Gue nggak pakai basa-basi. Mari kita bahas. Lu pernah nggak sih lagi ngerjain satu hal, tiba-tiba buka chat, bales notif, terus scroll IG bentar, terus balik lagi ke kerjaan, terus bingung, tadi gue ngapain ya? Nah, itu multitasking. Dan sayangnya, kita semua ngerasa multitasking itu keren. Kayak sibuk tuh tandanya produktif. Padahal kenyataannya multitasking tuh ngerusak otak lu pelan-pelan. Serius. Otak kita sebenarnya nggak dirancang buat ngelakuin 2 kerjaan kognitif berat dalam satu waktu. Kita bisa denger lagu sambil nyapu, iya. Tapi lu nggak bisa nulis email penting sambil dengerin orang ngomong serius di telepon. Itu bukan multitasking, itu lompat-lompat fokus dan otak lu bayar mahal tiap kali lu lakuin itu. Setiap kali lu lompat dari satu tugas ke tugas lain, otak lu tuh kayak harus shifting gear lagi. Kayak mobil manual, pindah gigi, gas lagi. Dan ini butuh energi. Lu kira lu hemat waktu, padahal yang ada lu buang energi mental. Parahnya lagi, ini ninggalin efek samping. Lu jadi gampang capek. Lu ngerasa sibuk tapi nggak ada yang kelar. Dan yang paling ngeselin, lu ngerasa makin bodoh. Bukan karena IQ lu turun, tapi karena kapasitas memori kerja lu, alias working memory, makin penuh dan makin sering terganggu. Bayangin RAM laptop lu cuma 4 GB, terus lu buka Chrome, Spotify, Zoom, Premiere Pro, dan Adobe After Effects sekaligus. Nggak heran kan kalau nge-lag? Nah, otak lu juga gitu. Dan yang bahaya, multitasking itu bikin candu. Lu ngerasa puas banget tiap kali bisa ngehandle banyak hal sekaligus. Lu dapet dopamin dari ngecek notif, dari merasa aktif, tapi sebenarnya itu ilusi. Karena yang lo lakuin cuma geser-geser tugas tanpa ada yang selesai maksimal. Produktivitas itu bukan soal seberapa banyak yang lo pegang, tapi seberapa dalam lo bisa fokus di satu hal, dan nyelesain itu dengan kualitas tinggi. Multitasking juga ngerusak cara lo mikir. Lo jadi kehilangan kemampuan buat berpikir dalam. Lo kesulitan buat konsentrasi lebih dari 10 menit. Lo kebiasaan ngecek dulu bentar, dan tiap kali lo balik, lo butuh waktu lagi buat ingat, buat nyambung, buat ngeriset. Dan ini bukan teori doang. Ada riset dari Stanford yang bilang orang yang sering multitasking tuh performanya lebih jelek dibanding yang fokus di satu hal. Mereka lebih gampang terdistraksi, kurang mampu menyaring informasi penting, dan susah ganti konteks dengan efisien. Jadi, bukannya makin pinter, lu malah kayak jadi lemot modern. Sekarang bayangin gini, lu pengusaha, lu punya ide bagus, tapi lu buka WhatsApp tiap 5 menit. Scroll TikTok buat refreshing. Balas email di tengah meeting. Lu kira lu kerja keras, tapi sebenarnya lu cuma kerja banyak tanpa kedalaman. Padahal kualitas keputusan, kreativitas, dan strategi itu muncul dari deep work, bukan dari sibuk-sibukan. Dan multitasking ini nggak cuma ngerusak performa kerja doang. Ini juga nyerang hubungan lu. Lu ngobrol sama pasangan sambil main HP. Lu makan sambil nonton. Lu nge-gym sambil scroll medsos. Akhirnya apa? Lu nggak hadir di momen itu. Lu secara nggak sadar bikin hubungan lu dangkal karena perhatian lu selalu dibagi dua. Makanya kalau lu bener-bener mau ngerasain hidup yang mindful, produktif, dan kuat secara mental, lu mesti stop glorifikasi multitasking. Itu bukan skill, itu jebakan zaman digital. Coba mulai dari hal simple. Matikan notifikasi yang nggak penting. Fokus 25 menit ke satu tugas, baru break. Metode Pomodoro bisa bantu. Selesain satu hal, baru pindah ke hal lain. Latih otak lu buat monotasking, bukan multitasking. Percaya deh, lu bakal kerasa lebih tenang, lebih fokus, dan hasil kerja lu bakal jauh lebih berkualitas. Gak perlu jadi Superman, cukup jadi orang yang fokus dan sadar, itu udah jauh lebih powerful hari ini.